Kalau kita cuma mau lakuin hal yang kita bisa, kita nggak akan berkembang. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi. Nggak ada salahnya beraniin diri, cobain sesuatu yang kita nggak bisa. Kan bisa belajar. Semua orang yang expert dulunya juga nggak bisa apa-apa. Nggak ada orang yang tiba-tiba jago. Semuanya dimulai dari nggak bisa, mau belajar, dan jadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai PT Paragon untuk tugas CPL mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucky Martino dengan NIM 024020001. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Astari dengan NIM 024022014. Perkenalkan, nama saya Febiana Putri Hamas dengan NIM 02402015. Perkenalkan, nama saya Fadila Kalina dengan NIM 02402027. Perkenalkan, saya Nina Yanida Putri dengan NIM 02402033. Yes. Langsung? Oke, siapa sih yang melakukannya? Ya. Oh ya. Kami akan menganalisis bisnis atau perusahaan yang telah kami pilih berdasarkan yang pertama, sejarah berdirinya bisnis atau perusahaan PT Paragon. Baik, izinkan saya menjawab. PT Paragon didirikan sejak tahun 1985 oleh Nur Hayati Subakat dengan nama PT Pusaka. Tradisi ibu dengan merek Putri sebagai pelopor dengan moto Salon Best Choice. Lalu pada tahun 1995, mereka meluncurkan produk Wardah. Lalu pada tahun yang sama, PT Paragon membangun pabrik untuk memproduksi produk kecantikan mereka. Selain itu, Wardah menempatkan dirinya sebagai pelopor merek kecantikan halal nasional. Lalu pada tahun 1999, pabrik Paragon mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Pada saat bersamaan, Wardah mendapatkan penghargaan dari World Halal Council. Seiring perkembangan zaman, brand-brand lain hadir dari Paragon untuk memenuhi kebutuhan perawatan kulit dan tubuh masyarakat Indonesia. Paragon merupakan perusahaan yang menjunjung tinggi budaya inovasi dengan semangat memberi manfaat bagi sesama, beriring dengan berbagai kegiatan corporate social responsibility atau CSR pada 4 pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan perempuan. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu tipe bisnis PT Paragon. PT Paragon Technology and Innovation menjalankan bisnis di bidang industri kosmetik dan perawatan pribadi. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen kosmetik terbesar di Indonesia dan dikenal sebagai market leader dengan berbagai merek ternama. Di antaranya ada Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Labore, Putri, Biodef, dan lainnya. Untuk yang pertama, produksi dan pengembangan produk kecantikan termasuk kosmetik dekoratif seperti foundation, lipstick, dan produk makeup lainnya. Wardah misalnya dikenal sebagai merek kosmetik halal yang berkualitas tinggi. Lalu yang kedua ada produk perawatan pribadi seperti sabun, sampo, dan deodoran seperti merek Viva, Sariayu, dan Mustika yang menggunakan bahan alami dan tradisional Indonesia. Lalu yang ketiga, ada produk kesehatan berbasis herbal seperti yang dipasarkan di bawah merek oleh Herboris. Lalu lanjut, untuk pertanyaan ketiga, jenis kepemilikan PT Paragon Technology dan Innovation itu apa? PT Paragon Technology and Innovation adalah jenis perusahaan nasional yang berbentuk perseorangan terbatas, yaitu PT, dengan kepemilikan saham secara privat oleh keluarga pendiri, dikelola secara profesional dan belum menjadi perusahaan publik. Status PT ini memberikan pelindung hukum dan tanggung jawab terbatas kepada para pemegang sahamnya. Oke. Lalu yang keempat, apa visi, misi, dan tujuan dari PT Paragon? Visi dari PT Paragon and Innovation adalah perusahaan berkomitmen memiliki tata kelola perusahaan terbaik dan melakukan perbaikan terus-menerus
melalui produk-produk berkualitas tinggi yang akan bermanfaat bagi Paragonians, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Dan terdapat misi PT Paragon meliputi yaitu mengembangkan Paragonians. Misi PT Paragon Teknologi adalah mau terus belajar dan mengembangkan Paragonian yang kompeten dengan keunggulan kompetitif. Selanjutnya misinya yaitu menciptakan kebaikan untuk pelanggan. Misi PT ini yaitu mau mendengarkan kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk melebihi harapan pelanggan. Selanjutnya misinya yaitu perbaikan terus-menerus. PT Paragon mau terus berinovasi dalam setiap proses untuk meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya tumbuh bersama. Misi PT Paragon Teknologi and Innovation adalah mau bekerja sama dengan mitra bisnis untuk saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu melestarikan bumi. Mau mencoba yang terbaik untuk melindungi bumi secara berkelanjutan karena menyediakan semua yang kami butuhkan untuk hidup. Yang terakhir, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa. Misi PT Paragon Teknologi and Innovation yang terakhir yaitu mau mendukung pengembangan generasi baru melalui pengembangan sumber daya manusia yang berilmu, berpengalaman, dan sehat. Terdapat tujuan utama PT Paragon yaitu menciptakan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat melalui inovasi, khususnya dalam bidang kosmetik. Akun ming siapa berarti? Pepi. Iya. Sebutkan struktur perusahaan. Oke, saya akan membacakan. Yang pertama ada Dewan Komisaris, melakukan pengawasan kebijakan direksi dan memberikan nasihat. Yang kedua, Presiden Direktur, bertanggung jawab mengawasi seluruh aktivitas perusahaan, menyetujui anggaran, dan melaporkan kinerja ke pemegang saham. Yang ketiga ada Direktur dan Manajer Utama. PT Paragon memiliki beberapa direktur utama yang membawahi divisi-divisi spesifik, antara lain Direktur Komersial, bertugas riset pasar, analisis tren konsumen, dan pengembangan produk. Terus adanya Direktur Supply Chain Management atau bisa disebut dengan SCM, mengelola aliran bahan baku, produksi, distribusi, dan hubungan dengan pemasok. Selanjutnya Direktur Humas, Resource and Corporate Affairs atau bisa disebut dengan HRC, mengelola sumber daya manusia, budaya perusahaan, program CSR, dan komunikasi internal. Terus yang selanjutnya Direktur Finance, Accounting and bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Selanjutnya Direktur Information Technology IT, menyediakan solusi teknologi dan pengembangan aplikasi untuk mendukung bisnis. Terus Direktur Marketing, mengembangkan dan memperkuat merek, memutuskan strategi pemasaran. Yang ketiga adalah manajer dan kepala bagian, manajer operasional marketing, finance, produk, dan kepala pabrik yang mengelola fungsi operasional harian. Yang keempat, distributor center DC, Paragon memiliki 29 distributor center di Indonesia dan 1 di Malaysia. Setiap DC dipimpin oleh kepala kantor yang bertanggung jawab atas distribusi produk, pengembangan bisnis, promosi, dan manajemen tim di wilayahnya. 5. Divisi pendukung dan operasional, brand development, reach and development, quality control, sourcing, sales, admin, dan tim produksi yang mendukung proses bisnis. Baik, selanjutnya jelaskan segmentasi pasar bisnis dari PT Paragon. Saya akan menjelaskan tentang segmen pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen yang akan menarik perhatian konsumen yang memiliki kebutuhan atau sifat yang sama.
bisa disebut dengan homogen, di mana segmen-segmen tersebut akan menjadi sasaran bauran pemasaran yang berbeda. PT Paragon menggunakan segmentasi psikografis yang dimana pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, kelas sosial dan gaya hidup. Konsep gaya hidup menunjukkan gambar bagaimana cara individu menjadi kehidupannya, membelanjakan uangnya, cara individu memilih dan memprioritaskan serta mengalokasikan waktunya. Contohnya, Wardah adalah pelopor brand kosmetik bersertifikat halal dan memiliki konsep bahwa gaya hidup halal dan produk kecantikan bisa berpadu dengan baik. Adapun Makeover adalah brand kosmetik dengan slogan Beauty Beyond World yang memiliki konsep bahwa kecantikan yang elegan bisa menjadi milik semua orang. Sedangkan Emina adalah brand kosmetik dengan konsep keceriaan yang dinyatakan aman, ringan, serta mudah diaplikasikan. Pertanyaan selanjutnya ada strategi pemasaran yang digunakan oleh bisnis atau perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran pada PT Paragon. PT Paragon menggunakan strategi pemasaran digital melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan berkolaborasi dengan influencer beauty creator seperti Tasya Farasya. Hal ini menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas merek di mata konsumen digital. Yang kedua, Paragon rutin melakukan riset pasar untuk memahami perilaku tren dan kebutuhan konsumen melalui survei, kelompok fokus, dan analisis data. Hasil riset digunakan untuk mengembangkan produk baru yang relevan dan sesuai ekspektasi konsumen. Dan selanjutnya pertanyaannya adalah analisis SWOT dari bisnis atau perusahaan tersebut. Analisis SWOT dari PT Paragon Teknologi dan Innovation. SWOT sendiri terdiri dari strike atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity peluang, dan threat atau ancaman. Analisis SWOT berguna untuk mengevaluasi posisi strategi suatu perusahaan dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis, dan juga membuat suatu perusahaan merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Strike atau kekuatan pada PT Paragon memiliki jaringan distribusi yang luas. Hal ini dibuktikan dengan adanya produk-produk Paragon seperti Wardah, Kaf, Emina, Makeover yang terdapat pada toko retail dan juga drugstore seperti Alfamart, Indomart, Guardian Store, dan juga Sosyola. Pada weakness atau kelemahan, PT Paragon masih bergantung terhadap pasar domestik atau lokal di Indonesia. Hal ini karena penerima merek terhadap pasar internasional masih didominasi produk yang diproduksi dari negara Korea dan juga Amerika. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya produk-produk dari negara tersebut seperti Sambaini, Skin 1004, Maybelline yang masih cukup terkenal di negara Indonesia dan negara luar. Selanjutnya pada opportunities atau peluang, di zaman sekarang sudah banyak masyarakat Indonesia yang sadar dan mulai mencintai produk lokal. Hal ini merupakan peluang besar untuk PT Paragon karena produk yang diproduksi PT Paragon tergolong beragam. Dan juga segmen pasar produk yang diproduksi oleh PT Paragon tergolong beragam, dan juga produk-produk dari PT Paragon beragam seperti contohnya Wardah dengan konsep halal, lalu ada Eminum dengan cenderung ditunjukkan untuk permasalahan kulit remaja, lalu Kaf yang ditujukan untuk kaum laki-laki yang ingin merawat diri. Selanjutnya pada threats atau ancaman, yaitu adanya ketidakpastian ekonomi seperti inflasi meningkat yang membuat daya beli masyarakat Indonesia cenderung menurun.
Hal ini dapat menjadi ancaman untuk PT Paragon karena pasar tersebut dari produk-produk yang diproduksi oleh PT Paragon mayoritas adalah masyarakat Indonesia. Dengan daya beli masyarakat yang menurun, hal ini dapat berpengaruh dengan tingkat penjualan produk dari PT Paragon juga dapat menurun. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan dan risiko yang pernah dihadapi oleh PT Paragon dalam perjalanannya menuju sukses? Tantangan dan risiko yang pernah dihadapi oleh PT Paragon dalam perjalanannya menuju kesuksesan yaitu PT Paragon pernah mengalami penurunan penjualan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Hal ini memberikan pukulan besar bagi industri kecantikan termasuk Paragon. Penjualan produk kosmetik, skincare, personal care, dan fragrance mengalami penurunan signifikan akibat perubahan perilaku konsumen yang lebih banyak aktivitas di rumah dan juga lesunya kondisi ekonomi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Lalu industri kosmetik nasional masih didominasi oleh merek-merek asing, yaitu sekitar 70% pasar Indonesia. Paragon menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal, terutama saat memperkenalkan konsep kosmetik halal yang sebelumnya kurang dikenal untuk bersaing. Paragon harus membangun brand awareness dan kepercayaan konsumen secara bertahap melalui inovasi dan edukasi pasar. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana PT Paragon bisa sukses hingga saat ini? PT Paragon memiliki inovasi yang berkelanjutan, yaitu baik dalam pengembangan produk baru maupun peluncuran merek-merek baru seperti Wardah, Makeover, dan Emina. Inovasi ini memungkinkan Paragon tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika pasar yang cepat berubah. Yang kedua, responsif terhadap perubahan pasar. Ketika pandemi COVID-19 melanda dan industri kecantikan terpukul, Paragon cepat beradaptasi dengan mengalihkan fokus ke penjualan online dan digital marketing, mengikuti perubahan perilaku konsumen ke ranah digital. Lalu yang terakhir, yaitu memiliki strategi pemasaran yang kuat. Paragon menerapkan strategi pemasaran yang kuat dengan fokus pada produk berkualitas, harga yang kompetitif, distribusi yang luas, dan juga promosi yang efektif. Ya. Singkat penutup siapa? Nggak kesimpulan Ara. Apa? Nggak kesimpulan Ara. Orang rasa kesimpulan apa sih? Ya, tutup. Yang sing nutup. Ya. Baik. Sekian video diskusi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.